Inilah kisah Nabi Nuh yang bisa menjadi pelajaran. Nabi Nuh dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa walaupun ia juga banyak dibenci oleh orang-orang saat itu. Namun kesabaran, keteguhan, dan juga ketabahan hatinya sudah terbukti dari lama waktunya ia dalam berdakwah hingga 950 tahun lamanya. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang saat itu dibiarkan begitu saja. Sehingga ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang saat itu. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa, misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik, dan melakukan segala macam kemungkaran. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh juga memperoleh wahyu akan kenabiannya untuk memberi ajaran Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman tersebut kaum Nabi Nuh juga tidak menyembah Allah. Tapi mereka menyembah patung berhala yang jelas-jelas dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh tersebut. Beberapa patung yang sudah disembah itu juga sudah dipercaya akan memberi banyak manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama dari nama ulama yang hidup di zaman sebelumnya. Alasannya adalah untuk mengenang jasa dari ulama-ulama tersebut dan semangat untuk beribadah dari umat yang terdahulu. Nama-nama patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh yang belum kenal dengan Allah diantaranya yaitu Wad, Yatub, Sudah, dan Nas. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercayai patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Nabi Nuh juga mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi dengan orang lain. Hal itu disebabkan oleh akalnya yang cerdas dan kemampuan bicaranya yang baik, santun dan sabar khususnya dalam adu argumentasi. Nabi Nuh juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umat supaya tidak menyembah patung berhala lagi. Ia juga mengajak mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyerah untuk membuat kaumnya sadar sehingga selalu melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Menurut rangkuman kisah Nabi Nuh mengenai berdakwah, dijelaskan juga bahwa beberapa dakwahnya adalah ajakan pada kaumnya untuk merasakan sekaligus melihat apa yang sudah tersedia di muka bumi ini. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah seperti matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Selain itu air, tumbuhan dan juga hewan yang selama ini sudah ada dan bisa dinikmati oleh manusia adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi dengan perubahan dari siang ke malam dan sebaliknya, yang juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Allah lah yang harus disembah bukan berhala. Nabi Nuh juga selalu mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menolong dan saling menyayangi. Ia juga berjuang dengan sangat keras supaya sifat-sifat sombong yang biasanya ada di diri manusia, dengan kedudukannya yang tinggi saat itu supaya bisa menghilangkan segala sifat buruk dan menggantinya dengan kasih sayang. Tapi perjuangan yang ia lakukan dengan sikap tabah dan sabar yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh, untuk menyadarkan semua kaumnya untuk kembali pada jalan yang benar masih tidak berhasil. Kebanyakan kaumnya masih tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh tersebut untuk selalu beriman pada Allah dan menyembah Allah. Hanya ada sebagian manusia saja yang saat itu untuk menerima ajakan dari Nabi Nuh, itu pun jumlahnya tidak sampai 100 orang. Setelah Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dalam waktu ratusan tahun atau hampir 1000 tahun lamanya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh lagi untuk membuat kapal. Kapal ini ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan. Mereka bersemangat sekali dalam membuat kapal tersebut, sehingga proses pembuatannya dilakukan siang dan malam untuk menyelesaikan kapal berukuran besar yang sudah diberi perintah oleh Allah. Alasan Nabi Nuh untuk membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian, adalah supaya tidak banyak orang yang tahu dan Nabi Nuh bersama dengan orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Tapi walaupun Nabi Nuh sudah berusaha menjauh dari keramaian dan berharap tidak ada gangguan, tetap saja ada yang terlihat oleh orang yang tak mau menerima ajakannya. Mereka pun mengejek sekaligus menghina pembuatan kapal besar tersebut. Walaupun Nabi Nuh dihina dan diejek oleh kaumnya, tetapi pembuatan kapal besar tetap dilakukan.
Para pengikutnya pun tetap semangat dalam menyelesaikan pembuatan kapal tersebut karena hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.